Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans de Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menumbuhkan pengharapan dalam hidup. Suatu hari seorang gadis menantikan kedatangan pujaan hatinya. Sudah lama ia tidak berjumpa dengannya. Ia merasa sangat kangen. Memang selama ini ia selalu berhubungan dengan pujaan hatinya melalui handphone. Namun tetap memiliki kerinduan yang dalam untuk menjumpai secara fisik. Apalagi sang pujaan hati telah berjanji untuk pulang saat liburan tiba. Sial bagi gadis itu, janji sang pujaan tidak bisa terpenuhi. Sang pujaan hati tidak jadi datang. Ia mesti melaksanakan tugas ke kota yang lain. Sang pujaan hati itu mesti membatalkan perjumpaan itu. Hati gadis itu terasa sakit seperti disayat sembilu. Ia mesti memendam kerinduannya. Kerinduannya tidak menjadi kenyataan. Namun, hati gadis itu semakin terasa sakit ketika ia mendengar bahwa sang pujaan hatinya ternyata bohong. Selama ini sang pujaan hati itu telah menjalin relasi yang lebih dalam dengan gadis lain di kota lain. Gadis itu seolah disambar petir di siang hari. Kedua kakinya terasa lemas. Kedua kakinya tidak mampu menyangga tubuhnya yang lunglai. Segala tenaganya seolah menguap begitu saja. Kekecewaan demi kekecewaan mulai menaungi hatinya. Ia tumbuh menjadi gadis yang tidak punya harapan. Ia kehilangan pegangan hidup. Sampai suatu ketika ada orang yang memberikan harapan hidup baginya. Orang itu berkata, "Hidup ini tidak berakhir dengan pengkhianatan. Masih ada jalan bagi hidup manusia. Masih ada harapan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini." Gadis itu terkejut mendengar kata-kata bijak orang itu. Ia mulai menata hidupnya. Ternyata masih ada sinar kehidupan. Masih ada harapan untuk meneruskan kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan biarkan diri Anda dikuasai frustrasi atau stres. Banyak hal bisa membuat kita frustrasi dan bahkan depresi. Namun terlalu mahal harganya kalau kita kehilangan harapan untuk hidup hanya oleh persoalan-persoalan. Ada begitu banyak cara bagi kita untuk keluar dari persoalan-persoalan hidup kita. Untuk itu, orang mesti yakin bahwa masih ada cara untuk keluar dari persoalan hidup. Masih ada cara untuk menembus keputusasaan. Orang tidak boleh terpaku pada kebuntuan dalam hidupnya. Ada jalan rusak mesti diperbaiki. Ada persoalan hidup. Orang mesti berani menghadapinya dengan hati yang lapang dan damai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sering orang gegabah dalam hidupnya. Baru ada satu persoalan yang menghadang dirinya, orang merasa seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Kata orang, dunia ini tidak selebar daun kelor. Artinya, orang mesti berusaha untuk mengatasi persoalan hidupnya
Dengan demikian, orang menemukan bahwa hidup ini menjadi suatu kesempatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Orang yang kehilangan harapan adalah orang yang kurang beriman dalam hidupnya. Orang seperti ini biasanya memandang iman hanyalah sebuah seremonial belaka. Tidak ada kesinambungan antara iman dan hidup yang nyata. Karena itu orang mesti berusaha untuk menemukan imannya dalam hidup yang nyata. Dengan demikian hidup ini memiliki makna yang mendalam. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat. Selamat mendengarkan dan merenungkan. Dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.